Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk ini kenikmatan. Kalau 23 jam kira-kira seperti itu Pak Khusyuk ya. Orang yang masih mau lagi nikmat lima, lagi enak-enaknya, lalu tiba-tiba itu imam ruku. Aduh, masih mau rasanya ruku, imam bangkit. Begitu tidak berdiri di hadapan Allah, merasakan khauf ar-raja, berdiri, lalu tiba-tiba sujud, ada rasa kehilangan. Maka siapa yang diberi rasa takut, khusyuk dalam dirinya sekalian, dia akan merasakan kerinduan yang sangat mendalam saat azan berkumandang. Dan itu yang Nabi ucapkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Azan kau Bilal, supaya saya bisa istirahat di hadapan Allah. Jadi rehabnya tubuh seorang muslim sekaligus rehabnya jiwa seorang muslim melalui uduk dengan sholatnya. Jadi Pak, kalau mau istirahat total, istirahat yang paling terbaik adalah sholat. Istirahatnya jiwa dari kepenatan duniawi, kelelahan memburu dunia, mengagungkan dunia, terpenjara oleh dunia, dia lepaskan sesaat. Di saat dia takbir, dia berkata Allahu Akbar, Allah yang agung, pertolongan Allah yang agung, rahmat Allah yang agung, kasih sayang Allah agung, cinta Allah yang agung, lalu seluruh kebutuhannya dengan dunia kecil. Ini yang dimaksud. Wa innaha lakabira, sesungguhnya salat ini berat, illa al-khashin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin sekali bertemu dengan Allah. Dan inilah pertemuan yang paling mereka bahagiakan. Karena itu sekalian, siapa pemburu dunia dan mengagungkan dunia dan menjadikan dunia itu kebesaran dalam dadanya, sulit khusyuk. Tidak mungkin khusyuk dengan dunia, khusyuk dengan Allah bisa bertemu. Tidak bisa. Kebesaran dunia dan kebesaran Allah tidak bisa bertemu. Maaf Pak, ini kita punya waktu kan 24 jam ya. Berapa menit kita punya hati terkoneksi dengan Allah? Itu Pak, mohon tanya besar itu. Allah kasih saya 24 jam. Coba tanya kita punya hati, berapa menit hati kita ada koneksinya dengan Allah? Kalau sholat saja susah, tersambung signal kita dengan Allah tidak ketemu pada saat sholat, di saat mana lagi kita bisa bertemu dengan Allah? Kita tanya dulu. Coba sibuklah dengan sesibuk-sibuknya, tetapi ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah, Allahu Akbar, maka yang dunia kecil, urusan tak kecil, seluruh urusan kebutuhan dunia tak kecil. Kapan besar urusan tak dunia, Pak? Itu yang pasti sholat. Coba baca doa iftitah, tapi ada kepentingan dunia besar. Allahumma bait atau Allahu Akbar kabiran atau ajatu di mulut, tapi hati fokus dengan dunia. Dunia yang besar.
baca Fatihah lancar fasih dengan kaidah ilmu tajwid, tapi lari hati ini keluar dari sarangnya, hati melanglang buana di luar, hati lagi pergi dari tubuhnya, maka sholat bagi dia seperti olahraga sesaat. Kalau olahraga itu Pak, fisik capek itu. Tapi ketika hati hadir sedikit saja hadir Pak, sedikit saja hadir, terkoneksi hati sedikit dengan Allah. Apa yang Bapak ingat pada saat sholat? Apakah surganya yang penuh kenikmatan, nerakanya yang begitu kita takuti, cinta Allah yang begitu besar, pertolongan Allah begitu besar, ampunan Allah begitu besar? Pasti hilang sedikit rasa capek dan lelah itu. Apa? Ini yang saya maksud ini. Salat ini saat terbaik untuk menenangkan jiwa, pikiran, dan membantu dari kepenatan dunia. Itu Pak rasanya kenapa salat dimulai dengan takbir. Takbir itu supaya semua kebesaran yang lain itu kecil dulu. Ini kita capek nih Pak. Bukan main beban pikiran tak. Bangun tidur dunia. Sebentar dunia, sebentar dunia, sebentar dunia, sebentar dunia. Sampai sholat pun muncul dunia. Lalu kapan kita mau terkoneksi dengan akhirat? Bertemu dengan Allah melalui sholat itu sangat penting Pak. Karena kehidupan kita ini banyak peluang kelalaian. Kita sering lalai Pak. Kita sering gersang, ada kesalahan, ada penyimpangan. Maka sholat ini seperti saatnya HP itu dicas. Seperti HP dalam kehilangan energi karena dipakai terus oleh dunia. Maka hati itu sementara diisi energinya pada saat sholat. Menit dalam sholat, saya tidak katakan detik, karena kita menit. Menit-menit dalam sholat adalah menit yang paling istimewa, karena antara halik dengan hamba bertemu langsung, tidak ada perantara antara dia. Ketika kita memuji, Allah menjawab. Ketika berdoa, Allah mendengar. Ketika kita minta, Allah mendengar. Ketika kita menangis, Allah menyaksikan. Ketika kita gembira, Allah menyaksikan. Semua ungkapan hati oleh bahasa hati kita, semua disaksikan oleh hati kita. Salat adalah perjalanan rohani kita. Inilah saatnya rohani bertemu dengan Allah. Inilah mi'rajnya seorang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini Pak, saat jiwa kita yang terkungkung dunia, terpenjara oleh kantor, terpenjara oleh komputer, terpenjara oleh HP, terpenjara oleh bisnis, terpenjara oleh anak, istri, keluarga. Sekarang lepaskan. Biarkanlah jiwa ini lepas dari semua kepenatan dunia. Biarkan jiwa ini naik ketemu dengan Allah. Singkirkan semua. Ya Rabb, saya butuh dengan Engkau. Saya tidak bisa hidup tanpa rahmat dan satu pertolongan. Saya tidak bisa bikin apa-apa kecuali rahmat-Mu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolongan-Mu. Saat inilah kecil semuanya kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalian coba minta tolong Pak, kalau ada uang tak sedikit, beli buku sholat yang ada terjemahannya. Dan tolong 24 jam kita punya waktu, titipkan sedikit memahami terjemahan itu. Lalu kita minta kepada Allah memahami apa maunya pesan di balik bacaan itu, sehingga nanti hati
berapa koneksinya dengan Allah, berapa ketersambungan dirinya dengan Allah. Itulah khusyuk. Itulah khusyuk. Ketika dia tersambung dengan Allah, Pak, yakin hati akan tenang. Itu yang dimaksud ala bizikrillah. Sesungguhnya hanya dengan tersambungnya hati dengan Allah, tatmain, tenangnya hati. Bukan mulut capek zikir, tapi hati lalai. Dan orang yang khusyuk, Pak jemaah sekalian, cepat sekali meresponnya perintah-perintah Allah. Cepat merespon apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak butuh selain Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia tidak menghinakan dirinya kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap yang besar kecuali kepada Allah. Maka yang agung dalam hidupnya adalah Allah. Dia butuh sama Allah, dia cinta sama Allah, dia ingin dekat dengan Allah, dia ingin didengar sama Allah, dia ingin curhat di hadapan Allah, dia ingin menangis di hadapan Allah, dia ingin tersenyum di hadapan Allah. Karena Allah tempat konsultasinya. Ibadah apa ini? Zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah salat. Zakat tidak bisa, Pak, begini. Haji tidak bisa. Tidak bisa. Ibadah yang paling bagus, hati kontak paling lama itu melalui salat. Ini kalau bisa dipegang nanti doanya ini, Pak. Bisa dibagi saja. Allahumma inni, ya Allah saya berlindung kepadamu, a'udzubika min ilmi la yanfa. Saya berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Butuh pembahasan nanti di kajian hadis di pertemuan kelima nanti, Pak ya, di hari Ahad. Kita mau ini karena Bapak adalah tullabul ilm, para penuntut ilmu, apa ciri-ciri ilmu bermanfaat dan apa ciri-ciri ilmu tidak bermanfaat. Termasuk ini anakku, mohon anakku yang nikmat dengan Quran, mohon siapa yang menghafal Quran karena mau riya, Anda tidak akan bertemu kelezatan menghafal Quran. Mohon nikmati kelezatan bermesraan dengan Quran, asyik dengan Quran kalau tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wa min qalb la yakhsha. Mohon berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ya Rabb, ganti hatiku hati yang tidak takut kepada Engkau. Ganti. Wa min nafs la yasba atau la tasba, dari apa ini keinginan nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang dengan dunia. Dan terakhir, wa min da'wati la yustajabulah. Ini dalam riwayat Imam Muslim ini, kalau riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, la yasma', tidak didengar. Kalau ini riwayat Muslim saya ambil di Imam Muslim ini, tapi di 3 imam yang lain di sini terakhirnya bukan la yustajabulah, tapi la yasma', tidak didengar. Coba bayangkan, Pak, kalau berdoa lalu tidak mau dengar. Kalau Allah tidak mau dengar, ya Allah, siapa lagi akan mendengarkan doa-doaku? Siapa yang akan mendengarkan bisikan hatiku? Siapa yang akan tepati mengeluh kalau bukan kepada Engkau? Mohon doa ini PR-nya dihafal. Sudah begini? Sudah? Yang belum dapat sudah? Sudah semua? Ya, mohon izin pekan depan semua ditarget sudah hafal. Pekan depan berdoa untuk dihafal insyaallah doa ini. Dan kalau belum bisa dihafal, Pak, dibaca saja. Baca berulang-ulang, baca berulang-ulang, baca berulang-ulang. Insyaallah mohon kepada Allah sebagai bentuk doa itu, Pak. Pertama, tanda orang berdoa berarti dia butuh. Butuh itu.
Tanda orang yang berdoa yakin bahwa ada yang mendengar doanya. Tanda orang yang berdoa berarti dia merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Pak, mohon maaf.